Oke teman-teman, dan ternyata ini jalur kita dialiri air yang sangat deras. Nah, kena lagi teman-teman, ini memang banyak banget porsinya pacet di Salabintana. Ini harus jadi ini juga perhatian juga ini. Dan ini sebenarnya ada penangkarnya kalau misalkan kalian ketempelan pacet oleh beberapa cara. Oh, dia langsung lepas, langsung mati teman-teman. Jadi kayak gitu cara melepaskannya. Nah teman-teman, ini ada kotoran hewan tapi gak tahu kotoran apa. Kalau kita sih takutnya ini kotoran kucing hutan. Takutnya soalnya kalau misalkan Bagas tadi kita gak nemu jejak Bagas. Ya teman-teman, kita kehujanan ya. Ya teman-teman, hujannya makin deras dan alhamdulillah kita sampai ke pos Ciletik. Salabintana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zanaklana. Kali ini saya mau mengajak kalian untuk kembali mendaki Gunung Gede. Namun pada pendakian kali ini saya tidak akan melalui jalur Gunung Putri maupun jalur Cibodas yang selama ini menjadi jalur favorit para pendaki Gunung Gede. Namun kali ini saya mau mengajak kalian untuk mencoba jalur via Salabintana, salah satu jalur resmi yang bisa dibilang jalur paling dihindari oleh sebagian besar para pendaki karena memiliki tingkat kesulitan serta jarak yang relatif lebih panjang jika dibandingkan dengan jalur Putri dan Cibodas. Untuk mendaki lewat jalur ini kalian harus melakukan registrasi online di website resmi Gunung Gede Pangrango. Biaya registrasinya sebesar Rp34.000 per orang dengan jumlah minimal anggota sebanyak 3 orang. Untuk link website serta link koordinat lokasi base campnya saya sertakan di kolom deskripsi. Karena keadaan sekarang hawa ini lagi agak mulai meracuk sesuai dengan surat edaran kemarin itu. Ini baru terima ya, sudah beberapa minggu kemarin kita terima, jadi keadaan puncaknya sudah kurang stabil ya. Jadi sebaiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kalau memang tidak ada kebutuhan untuk puncak atau sampai ke puncaknya, lebih baik ya sampaikan di alun-alun saja, nikmatin apa yang ada di alun-alun sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Setelah selesai, karena Mas bolak-balik Salabintana, mungkin estimasi pulangnya lebih diperpendek. Misalnya kalau sudah berkemas di sekitar jam 10 kurang, secepatnya pulang untuk meminimalisir sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi itu aja yang paling saya tekankan. Itu yang dititipkan sama Pak Kepala Balai untuk para pendaki sekarang. Mudah-mudahan itu bisa dipahami dan bisa dimengerti untuk semua orang. Makasih ya Pak. Ya, maaf nih Mas, agak keterlambatan saya karena istri saya sakit. Oh, cepat sembuh Pak buat istrinya. Iya, terima kasih ya Pak. Ya. Kalau memang di perjalanan nanti nggak kuat, mending balik karena ya mau ada standby nungguin, ada yang naik, ya seperti itu, jangan dipaksakan. Siap. Karena kesini pendaki baru yang rombongan ini yang lewat minggu ini. Kecil yang jalan pendaki masuk, jangan sekali. Jadi kalau bisa call center tulis, boleh mas saya boleh, saya standby sini. Ya. Jadi saya bisa emergensinya enak. Omongan tadi bapak-bapak tadi tidur agak diperhatikan. Jangan terbalikkan karena kita tunggu dan cepat seperti itu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat. Semoga selamat sampai ke rumah masing-masing kembali. Kita mulai. Salabintana.
Oke teman-teman, jadi sekarang rencananya kita mau naik ke Gunung Gede via Salabintana ya. Semalam saya sampai ke resort di jam 12 malam dan saya diarahkan sama orang yang standby di sana untuk istirahat di musola. Terus ada informasi tambahan buat kalian bahwasanya di jalur ini, semua jalur sih Gunung Gede udah menerapkan sistem booking online ya. Jadi pastikan sebelum kalian datang ke lokasi base camp, pastikan sebelumnya kalian udah booking terlebih dahulu. Terus untuk harga Simaksi kemarin kita bayar langsung di regis online-nya, itu harganya Rp34.000 per orang. Itu langsung kita bayar di regis online-nya. Jadi kita nggak bayar on the spot ya, tapi di regis online. Oke, ikutin terus. Setelah mencetak tiket di pos registrasi dan sedikit mendapatkan arahan, kami pun memulai pendakian. Di awal-awal, jalur yang harus kami lewati berupa jalan makadam landai yang berdampingan dengan sungai yang dialiri dengan air yang cukup jernih. Sungai ini merupakan aliran dari Curug Ciberem yang juga berada di kawasan resort Pondok Halimun Salabintana ini. Jadi di Pondok Halimun ini bukan hanya sebagai titik awal pendakian saja. Di sini juga ada warna wisata lain seperti curug dan camping ground. Bahkan mayoritas pengunjung di hari pendakian kami merupakan pengunjung yang hendak berkemah di area camping ground dan pengunjung yang hendak melakukan trekking ke curug saja. Sementara untuk pengunjung yang hendak menuju Gunung Gede hanya rombongan kami. Ya, jalur ini memang bukan jalur favorit. Bahkan menurut keterangan pihak base camp, dalam seminggu terakhir belum ada yang mendaki Gunung Gede lewat jalur ini. Nah teman-teman, ini ada persimpangan ya. Ini persimpangan yang pertama, berarti kita baru jalan 5 menit. Ini ada persimpangan antara jalur pendakian Gunung Gede ke sebelah kiri. Terus ada yang lurus ke sana, itu untuk jalur ke Curug Ciberem, teman-teman. Terus di sini ada fauna Gunung Gede Pangrango. Tuh, ada macan tutul Jawa, ada surili Jawa, terus ada anjing ajag. Cih, mantap. Tepat setelah kami melewati persimpangan tadi, kami langsung disambut dengan jalur yang menanjak. Walaupun tingkat kemiringannya belum terlalu ekstrim, namun sudah cukup untuk membuat nafas kami sedikit ngos-ngosan. Tanjakan ini tidak akan berlangsung lama, hanya dengan waktu 15 menitan saja kami sudah sampai di ujungnya. Dan bersamaan dengan itu, kami pun sampai di pos 1. Oke teman-teman, sampai pos 1 Citingar ya, ketinggian 1172 meter. Berarti kita udah naik sekitar 106 mdpl dengan jarak 384 meter. Untuk estimasi waktunya di 20 menitan teman-teman. Untuk jalurnya lumayan cukup menanjak semenjak tadi kita sampai di persimpangan. Jadi tadi kita nemu persimpangan antara jalur untuk menuju ke Curug sama ke Gunung Gede Pangrango. Nah dari situ kita nemu yang nanjak sampai ke pos 1 ini. Estimasinya di 20 menitan. Doakan saya. Amin. Yo, semangat lagi. Oke teman-teman, sekarang kita udah mulai jalan lagi. Tadi kita istirahat lumayan cukup lama, ada sekitar 12-15 menitan lah. Jalurnya di awal-awal kita masih dikasih jalan yang landai. Kita tahu kedepannya seperti apa. Yang pasti jarak dari pos 1 tadi untuk menuju ke pos selanjutnya itu yang paling jauh. Jadi bakalan panjang perjalanan dari pos 1 untuk menuju ke pos selanjutnya itu. Mantap. Setelah sejenak mengatur nafas di pos 1, kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos Simpang Gondrong. Pos Simpang Gondrong ini bukanlah pos 2, melainkan pecahan pos yang harus kami lewati sebelum kami sampai ke pos 2. Untuk sampai ke pos 2 itu, kami harus melewati 3 pecahan pos, yaitu pos Simpang Gondrong, pos Cigeber, dan pos Ciletik. Dan di sepanjang perjalanan menuju pos 2, ada beberapa titik lokasi yang memiliki sumber air. Ikuti terus video ini agar kalian bisa mendapatkan informasi mengenai titik lokasi mata air di jalur ini.
Jalur yang harus kami lewati untuk sampai di pos Simpang Gondrong cukup bervariasi, mulai dari trek landai yang lumayan panjang, beberapa turunan kecil hingga trek yang menanjak. Di awal-awal kami disuguhkan dengan trek yang cenderung landai, dengan jarak yang lumayan panjang. Lalu kemudian kami mulai menemui jalur yang menanjak. Kemiringan dari tanjakannya lumayan cukup merepotkan, namun jaraknya tidak terlalu panjang. Beberapa menit kemudian kami pun berhasil sampai di ujungnya dan kembali pada jalur yang landai dengan beberapa turunan dan tanjakan-tanjakan kecilnya. Jalur bervariasi seperti ini tidak akan berubah dan akan berlangsung hingga kami sampai ke pos Simpang Gondrong nanti. Ya teman-teman, dan kita udah jalan sekitar 40 menitan. Dan memang selain panjang jalurnya dari pos 1 untuk menuju ke pos selanjutnya itu juga jalurnya cukup bervariasi ya. Kita dari tadi udah melalui beberapa medan, mulai dari medan yang landai, terus dikasih tanjakan yang lumayan cukup bikin ngap tapi gak lama, gak berlangsung lama. Habis itu kita menemukan jalur yang landai lagi, terus menemukan yang menurun, nanjak lagi, menurun lagi kayak gitu terus. Jadi ini treknya mirip-mirip kayak Gunung Kendeng yang kemarin. Gitu, banyak naik turunnya, banyak landainya. Terus kalau misalkan jalur kayak gini itu biasanya untuk estimasinya mau naik mau turun itu sama aja. Jadi untuk estimasi waktunya kalau misalkan kita naik 8 jam berarti turun juga gak bakalan beda jauh, gak bakalan kayak jalur putri ya, yang memang kalau kita nanjak itu terus-terusan nanjak dan pas turun itu terus-terusan turun. Jadi untuk perbedaan waktunya cukup signifikan untuk jalur seperti itu, seperti putri. Tapi untuk jalur ini Selabintana kayaknya bakalan sama untuk estimasi waktunya. Mau naik mau turun itu bakalan sama kayaknya. Soalnya untuk jalurnya memang bervariasi ya, naik turun, nggak terus-terusan naik. Jadinya kayak gitu. Ini kita berempat berada di posisi depan dan yang di belakang ada bertiga, teman-teman. Kumaha ya hahehohan kalinya? Di sini sudah tidak ada haheho. Di sini sudah full landai sama menurun. Selain terkenal dengan jalurnya yang relatif panjang, jalur ini juga terkenal dengan vegetasinya yang masih sangat rapat. Selain itu, di jalur ini juga memiliki habitat binatang pacet yang lumayan cukup banyak. Jadi, jika kalian memutuskan untuk mendaki lewat jalur ini, pastikan persiapan kalian benar-benar matang. Mulai dari persiapan fisik, mental, pengetahuan, hingga peralatan dan juga perlengkapan yang memadai. Hal-hal yang sering dianggap sepele seperti berpakaian tertutup, memakai sarung tangan, dan memakai gaiter mungkin akan menjadi hal yang sangat membantu di jalur seperti ini, khususnya untuk menghindari serangan pacet dan goresan tumbuhan berduri. Egi, kantongna tong di dieu. Panjang wa. Manjangan juga tadi. Nah, pacet teman-teman. Dan ini sebenarnya ada penangkarnya. Kalau misalkan kalian ketempelan pacet, ada beberapa cara. Bisa pakai disinfektan kayak gini atau hand sanitizer. Atau kalau misalkan kalian nggak mau beli kayak gitu, kayak gini, bisa ini diisi ulang sama air larutan garam. Ini bisa juga buat melepas ini. Kalau gak ada garam bisa juga pakai larutan air tembakau. Itu juga bisa. Nah kalau ini botolnya bukan botol itu, tapi isinya disinfektan. Nah kita semprot. Kita lihat reaksinya teman-teman. Oh dia langsung lepas sendiri. Oh dia langsung lepas, langsung mati teman-teman. Jadi kayak gitu cara melepaskannya. Jadi jangan sampai kalian ketika ketempelan pacet langsung dicabut tanpa disemprot dulu sama disinfektan atau larutan air garam teman-teman. Soalnya kalau misalkan langsung dicabut itu bakalan meninggalkan bekas luka dan berkemungkinan terjadinya pendarahan kayak gitu. Soalnya kalau misalkan masih nancap si pacetnya, kalau langsung dicabut itu giginya kan masih nempel di kulit, langsung dicabut itu otomatis meninggalkan luka kayak gitu teman-teman. Tuh udah aman sekarang mah. Oh,
Ya bengkelnya. Tah iya deh. Saya kata semprot. Asa dinas lapa katanya. Oke teman-teman, sampai ke pos Simpang Gondrong. Ketinggiannya 1768 mdpl. Estimasi di 2 jam tepat. Untuk jaraknya 2,06 km. Teman-teman, itu dari pos 1 ya. Untuk treknya itu landai. Beberapa kita menemukan beberapa tanjakan memang, tapi enggak terlalu intens tanjakannya, dan juga untuk tingkat kemiringannya masih cukup rendah. Ya, masih aman lah untuk tingkat tanjakannya, cuman jaraknya memang jauh, 2 jam ya dari pos 1. Mantap, sekarang kita istirahat bentar di sini sebelum lanjut lagi ke sana. Oh, ah. Oke teman-teman, sekarang kita udah lanjut lagi jalan untuk menuju ke pos selanjutnya ya. Tadi kita istirahat cukup lama, istirahat panjang bisa dibilang, hampir 45 menit. Jalannya masih landai nurun aja sejauh ini, belum berubah untuk tekstur pijakan maupun vegetasi, masih sama. Oke, lanjut. Setelah beristirahat panjang di pos Simpang Gondrong, kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos Cigeber. Jalur yang harus kami lewati berupa sedikit tanjakan yang kemudian kembali berganti dengan jalur yang relatif lebih landai. Selain itu, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Waktu yang kami butuhkan dari pos Simpang Gondrong untuk sampai ke pos Cigeber ini kurang lebih selama 18 menitan saja. Nah teman-teman, ini ada kotoran hewan tapi gak tahu kotoran apa. Ini mungkin kalian ada yang tahu ini kotoran apa, bisa ditulis di kolom komentar. Kalau kita sih takutnya ini kotoran kucing hutan. Takutnya soalnya kalau misalkan Bagas tadi kita gak nemu jejak Bagas. Biasanya kan kalau Bagas itu ada bekas galian-galiannya. Kalau ini dari tadi kita nggak nemu sepanjang jalur. Ini malah nemu kotoran ini masih baru kan kotorannya. Cigeber teman-teman, estimasinya 17 menit, jaraknya 346 meter dari pos tadi, dari pos Simpang Gondrong. Cigeber, dan nanti ada mata air ya. Ini posisi saat ini kita pos Cigeber. Ini ada mata airnya di depan. Kita lihat apakah ada alirannya atau enggak. Oke, pos selanjutnya Ciletik, kurang lebih 1 kilo, 1,9 kilo, 2 kilo aja kurang 100 meter. Tuh. Ya, bismillah. Oke teman-teman, ternyata pos Cigeber gak jauh dari Simpang Gondrong, hanya sekitar 18 menitan saja dengan trek yang landai, bener-bener landai, nggak ada tanjakan sama sekali. Sekarang kita dikasih trek menurun dari pos Cigeber menuju ke mata airnya terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bakal menuju ke Ciletik. Itu jaraknya lumayan cukup jauh, sekitar 1,9 kilo, hampir 2 kilo teman-teman, kurang 100 meter. Oke, terus ini treknya menurun. Mengingat jarak dari Simpang Gondrong menuju ke pos Cigeber tidak terlalu jauh, kami memutuskan untuk tidak beristirahat di pos ini. Kami memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan guna sampai ke pos selanjutnya, yaitu pos Ciletik. Di awal-awal, jalur yang harus kami lewati berupa jalanan menurun yang tak lama kemudian langsung berubah menjadi jalanan menanjak dengan kemiringan yang cukup vertikal. Dan sesaat setelah kami bertemu jalanan menanjak itu, kami menemukan plakat penunjuk arah untuk menuju ke sumber mata air Cigeber.
teman-teman, sampai sumber air Cigeber ya. Estimasinya dari pos Cigeber tadi sampai ke mata air ini di 7 menitan. Untuk ke mata airnya itu ke sebelah sana, sebelah kiri. Sementara untuk ke Surken kita lanjutnya ke sebelah kanan. Jadi beda jalur teman-teman. Dan kebetulan persediaan air kita masih cukup. Jadi kayaknya kita nggak menuju ke mata air untuk sekarang. Mohon maaf, nggak bisa saya review untuk mata airnya. Tapi ini petunjuknya udah jelas ke arah sana. Dan menurut informasi dari pihak base camp tadi, katanya untuk mata air Cigeber ini nggak selalu mengalir untuk airnya. Jadi kalau misalkan kalian kesini, kalian harus bertanya dulu apakah airnya mengalir atau enggak. Karena takutnya kalian kesini nggak bawa air, dan pas kalian sampai sini airnya malah nggak ada. Kayak gitu. Mendingan persediaan dulu aja. Tadi kita juga persediaan bawa air, dan sampai sekarang masih ada sisa. Makanya kita nggak bisa ke sana untuk mempersingkat waktu juga. Jadi kita langsung lanjut aja ke Surya Kencana, nggak ke mata air. Ke sana, ke kiri mata airnya. Mantap. Dari persimpangan mata air Cigeber, beratnya jalur ini mulai terasa, di mana tingkat kesulitan serta intensitas tanjakannya sedikit demi sedikit mulai meningkat secara bersamaan. Pijakannya berupa tanah padat dan akar-akar yang menjalar, dengan jarak antar pijakannya yang lumayan tinggi. Jalur seperti ini akan berlangsung cukup lama, setidaknya hingga kami sampai ke pos Ciletik. Dan jarak yang harus kami tempuh untuk sampai ke pos Ciletik ini juga bisa dibilang sangat jauh, yaitu sekitar 1,9 km. Ya, jaraknya memang bisa dibilang hampir sama dengan jarak dari pos 1 menuju Simpang Gondrong tadi, karena hanya terpaut sekitar 100 meteran saja. Akan tetapi ini bukan soal jarak. Masalahnya, kini tingkat kesulitan serta tingkat kemiringan dari jalurnya mulai meningkat drastis dari jalur-jalur sebelumnya yang lebih santai dan cenderung landai. Dan hal itu tentu saja akan lebih menguras tenaga, dan tentu saja akan menambah estimasi waktu. Ya teman-teman, dan setelah tadi kita melewati petunjuk mata air Cigeber, kita mulai dihadapkan dengan jalur yang menanjak. Tanjakannya lumayan kerasa sekarang. Kemiringan dan kesulitannya lumayan meningkat daripada jalur-jalur sebelumnya. Ini jalurnya berupa tanah padat yang dilapisi lumut tuh, sama akar-akar. Ini pijakannya tinggi-tinggi juga. Ini yang mengerikan. Dari tadi kita belum nemu trek kayak gini, baru sekarang. Oke, lanjutkan. Ya teman-teman, kita udah jalan hampir 1 jam 45 menit, tapi kita belum nemu tanda-tanda dari pos Ciletik teman-teman. Ini udah turun kabut dan gerimis juga. Ini kabutnya juga tebal. Yang lain pada pasti di belakang. Ya, penasaran nih, kok udah segini jauh belum sampai juga di pos Ciletik. Tapi mungkin karena memang tadi kita sempat dikasih tanjakan yang lumayan agak panjang-panjang, mungkin itu yang membuat estimasi waktu jadi melambat. Jalurnya sih memang sejauh ini masih banyakkan landainya dibandingkan dengan tanjakannya, tapi memang jaraknya jauh untuk si Salabintana ini. Ya teman-teman, kita kehujanan ya. Kita belum nyampe Ciletik dan hujannya makin deras aja. Tadi kita sempat bikin shelter sebenarnya, cuman lokasinya nggak proper. Sekarang kita lanjut, mau tidak mau, soalnya tempatnya nggak proper banget, walaupun buat bikin bivak susah. Jadi kita putuskan buat lanjut daripada
kedinginan. Gimana gede? Jangan bilang tentang sabar kalau belum nyobain. Salabintana gede, hujan gede. Apes. Maaf, mungkin gak bakalan banyak dokumentasi soalnya ini saya rekam pakai HP. Jadi kalau misalkan kelamaan kena hujan takutnya malah rusak HP-nya teman-teman. Jadi kita persingkat aja ya untuk dokumentasinya mulai dari sini. Ya mudah-mudahan aja beberapa menit ke depan hujannya mulai reda, biar saya bisa kembali dokumentasi lebih banyak lagi. Oh, hujannya gede. Mungkin saya akan record lagi di pos itu Ciletik ya. Oke. Teman-teman, hujannya makin deras dan alhamdulillah kita sampai ke pos Ciletik. Oh, sampai pos Ciletik ya teman-teman. Estimasinya di 2 jam 31 menit dengan jarak 1,26 km. Ini kita hitung dari pos mata air itu Cigeber. Kayak gitu. Ini hujannya masih deras aja. Dan sekarang kita lagi diskusi apakah mau camp di sini atau kita lanjut ke Surya Kencana. Oh, hujannya makin deras. Ini ngiuhan di karpet. Wah, menderita sekali ini kita, ampun. Oke teman-teman, dan ternyata ini jalur kita dialiri air yang sangat deras. Ini terjadi banjir bandang di Gunung Gede via Salabintananya ya. Ini dari pos Ciletik untuk menuju ke pos Simpang Gumuruh. Jadi kayaknya kita nggak bisa lanjut sekarang. Soalnya nggak mungkin kita memaksakan melintasi aliran sungai dengan air yang deras kayak gini. Ini cukup berbahaya. Ini namanya bunuh diri kalau kita memaksakan. Jadi kayaknya kita balik lagi ke pos Ciletik. Kita mendirikan tenda di sana. Kayaknya cukup untuk 3 tenda kita. Kita balik lagi ya. Sensasi. Tadi pan kehujanan, dihujankan kan kehujanan. Hujannya nak. Kan eta bari bebenah tadi teh. Benar tripod. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah berada di tenda. Sebenarnya dari tadi kita udah beres mendiriin tenda segala macam. Tapi tadi kita sempatkan untuk masak-masak dulu, ngisi perut, ngopi segala macam, menstabilkan suhu tubuh lah istilahnya. Gitu teman-teman. Jadi tadi pertimbangannya kenapa kita nggak lanjut ke Surken itu ada beberapa hal. Yang pertama mungkin karena hujannya yang semakin deras. Yang kedua juga kita udah pada menggigil. Terus yang ketiga adalah alasan yang paling kuat kenapa kita gak langsung ke Surken adalah aliran sungai Ciletik ini yang di belakang ini itu lagi deras banget, debit airnya lagi meningkat. Kalau kita paksain buat nyebrang kayaknya agak beresiko. Jadi ya udah, kita daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mendingan mendirikan tenda di sini aja di pos Ciletik kayak gitu. Buat ke Surken mungkin besok di summit, gak tahu jam berapa. Lihat kondisi aja, soalnya kondisinya sekarang sepatu pada basah semua. Kalau kaos kaki pada bawa cadangan sih sebenarnya, tapi kalau sepatunya basah percuma. Jadi itu teman-teman. Jadi ya gitulah, sampai ketemu besok aja. Soalnya ini makannya udah, masaknya udah, ngopinya juga udah. Sekarang mungkin tinggal istirahat aja, nunggu besok pagi teman-teman. Ikutin terus. Oke teman-teman, ternyata setelah kita putuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan ke Surya Kencana terhambat lagi karena turun hujan lagi ternyata. Akhirnya mau tidak mau kita menunggu lagi hingga waktu hujannya reda. Nah, ini teman-teman lagi pada gaple tuh.
Ada yang nangwi gado. Jadi jarak back ya kamera mah. Ada yang lagi nangkuk harigu. Raim biasa we. Ini kita lagi nunggu. Ayo nganger wae di dinya euy. Apet. Oke teman-teman, begitu ya. Jadi ikutin terus saja. Siapa tahu mudah-mudahan hujannya segera reda dan kita bisa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Surya Kencana. Mudah-mudahan juga bisa summit sih ke Puncak Gede. Oke. Oke teman-teman, dan sekarang jam 15.35 kita udah kembali berkemas dan hasil dari rapat paripurna tadi akhirnya kita memutuskan untuk lanjut ke Surya Kencana dengan opsi kembali berkemah 1 malam di sana. Ini kita start dari pos Ciletik ketinggian 2358 dan untuk ketinggian Surya Kencana itu di 2700-an lebih, berarti kita harus naik elevasi sekitar 400-an mdpl teman-teman dengan jarak 2,5 km. Oke, kita start mungkin nanti di jam 15.45 karena ini masih ada beberapa barang yang belum dimasukkan tuh. Jadi ikutin terus kelanjutan perjalanan menyedihkan kita, semoga happy ending. Oke, mantap. Setelah penantian panjang menunggu redanya hujan, akhirnya kami pun kembali berkemas dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan sekitar pukul 15:45 dengan target pukul 18 kita harus sudah sampai di Surya Kencana dan kembali mendirikan tenda di sana. Di awal-awal kami harus menyeberangi sungai Ciletik yang kemarin mengalami banjir. Beruntung hujan hari ini tidak membuat air yang mengaliri sungai ini kembali meluap seperti hari kemarin. Jadi kami bisa menyeberanginya dengan aman tanpa hambatan. Dan setelah menyeberangi sungai Ciletik, selanjutnya jalur yang harus kami lewati berupa jalan setapak menanjak dengan tingkat kemiringan dan tingkat keterjalan yang lumayan tinggi. Pijakannya berupa tanah padat dengan akar-akar sebagai pegangannya. Sementara itu, untuk kondisi vegetasinya masih berupa hutan lebat dengan pepohonan besar dan semak belukar yang tumbuh subur di sekitarnya. Oke teman-teman, untuk jalurnya dari Ciletik ini di awal kita udah langsung disambut sama tanjakan yang cukup menyiksa. Kemiringannya lumayan vertikal, terus pijakannya berupa akar-akar yang jarak antar pijakannya itu di beberapa titik agak berjauhan, tinggi maksudnya. Jadi cukup membutuhkan effort yang lebih luar biasa, gede biasa Bintana. Oke teman-teman, sampai di sumber air ya, dan sumber air ini bertepatan dengan pos 2 lokasinya teman-teman. Nah, ini plakatnya ini terlalu tinggi sih sebenarnya. Tuh, pos 2 2420 mdpl teman-teman. Dan estimasi dari pos Ciletik tadi sampai ke sini itu di 16 menit berjalan. Dan untuk kondisi treknya itu lumayan berat ya menurut saya pribadi, karena tingkat kemiringan dari tanjakannya lumayan cukup miring, terus tingkat kesulitannya juga lumayan cukup menyulitkan teman-teman. Jadi ya lumayan lah, dari Ciletik memang sampai sini treknya mantap. Dan ini untuk plakat sumber airnya ya. Jadi sumber air yang sebenarnya itu ini teman-teman. Tuh. Nah ini ke arah sana. Tapi nggak tahu sih jaraknya berapa jauh. Dan kita lagi-lagi mohon maaf nggak bisa untuk mereview untuk sumber airnya teman-teman. Karena persediaan air kita masih cukup. Soalnya tadi di bawah kan ada aliran air juga di dekat tempat kita ngecamp di Ciletik. Kita tadi udah nyediain buat perbekalan sampai ke Surken setidaknya. Soalnya di Surken juga ada mata air. Saya cuma menginformasikan untuk lokasi sumber airnya aja. Ini ke arah sana, arah sana. Ada petunjuknya kok. Nanti sampai sumber airnya itu ada petunjuk. Itu teman-teman. Jadi kita sekarang nggak istirahat kayaknya ya. Ya, langsung lanjut aja. Lanjut. Oke, mantap. Ikutin terus.
Di pos 2 kami putuskan untuk tidak beristirahat sama sekali. Kami lebih memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan guna mempersingkat waktu pendakian. Kondisi jalur yang harus kami lewati tidak banyak berubah, masih berupa jalan setapak menanjak dengan tingkat keterjalan dan tingkat kesulitan yang tidak berkurang sedikit pun. Begitupun dengan vegetasinya, masih berupa hutan lebat dengan pepohonan besar berlumut yang menambah kesan asri di jalur pendakian ini. Teman-teman, dan setelah berjalan sekitar 55 menit dari pos 2 tadi atau dari mata air, jalannya menanjak terus dan akhirnya kita sampai di ujung tanjakan dan menemukan jalur yang landai. Ini yang saya suka dari trek ini adalah kondisi vegetasinya, teman-teman. Pohon-pohon berlumut dan berukuran tidak terlalu tinggi. Pokoknya estetik kalau menurut saya pribadi. Ya teman-teman, kita nemu jalur yang difasilitasi sama tali kayak gini. Jadi kita harus pakai tali itu untuk melewati ini. Soalnya ini selain curam, itu juga licin tuh pijakannya. Itu berupa kayak batu cadas kayak gitu, terus banyak lumutnya juga. Kalau musim hujan ini licin. Jadi dilengkapi sama tali tambang kayak gitu. Jadi ini bukan webbing, tali tambang. Oke. Terus semakin berjalan ke atas, tingkat kesulitan dari jalurnya semakin terasa berat saja. Entah karena memang keterjalannya yang bertambah atau mungkin kondisi fisik kami yang mulai melemah. Entahlah, yang pasti kini kami mulai banyak menemui jalur-jalur tinggi yang hampir menyerupai tebing. Selain itu, jalur-jalur yang sudah tertutup oleh pepohonan tumbang pun tak mau kalah untuk menambah rintangan yang harus kami taklukkan. nice try. Yuna pendek. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sampai di Simpang Gumuruh ya. Tuh, Simpang Gumuruh ini ketinggian 2729 meter di atas permukaan laut ya. Untuk estimasi, kita berjalan dari pos 2 tadi atau mata air yang di bawah tadi sampai ke sini itu di 1 jam 40 menit teman-teman. Berarti kalau misalkan dari pos Ciletik itu ditambah 15 menit kayak gitu ya. Dan di sini adalah Simpang Gumuruh, di mana jalur menuju ke puncak Gumuruh itu ke sebelah sana, sebelah kanan. Sementara kita mau ke Surya Kencana itu ke sebelah kiri ke sini. Kayak gitu. Jadi sekarang kita ke kiri untuk ke Surya Kencana langsung. Kita nggak ke Gumuruh. Mungkin di lain kesempatan bisa, insya Allah. Tapi untuk sekarang kayaknya nggak bisa, soalnya udah mepet juga. Ini waktunya udah jam 17.51, udah maghrib. Takutnya terjadi hujan lagi kayak kemarin. Kita nggak mau kalau sampai kejadian kayak kemarin teman-teman, bangun tenda sambil hujan gede, itu sangat-sangat menyebalkan. Dingin banget teman-teman. Oke, kita terus ya. Di sini areanya lumayan cukup luas. Ada sih buat beberapa tenda.
Enak banget sih. 4, 5, 6 tenda masuk ya. Enak Episode banget. 4. Worth it. Sama saya. Iya, enak banget begini. Enak ya. Cuk si mama kayak kudu semangat. Iya. Namanya Iya tuh. siapa kita poho, Pak? Iya tuh. Tetap semangat, Bah tuh, Bah. Jalur Putri arahnya kemana Om Jana? Oh itu ke timur. Ke kanan Timur ya. atau ke bukit itu? Teman-teman, kita udah mulai turun dari Simpang Gemuruh. Untuk jarak dari Simpang Gemuruh ke Surya Kencana itu gak jauh ya, cuma 100 meteran. Itu pun jalurnya menurun. Dan di sini banyak banget pohon-pohon arben. Tuh, arbei atau beri hutan. Ini rasanya menyegarkan sebenarnya. Tapi sayang lagi nggak berbuah banyak. Hanya ada beberapa yang kita temui. Mantap. Kondisi vegetasinya teman-teman. Dari puncak Gemuruh turun ke Surya Kencana itu kayak gini, rapet. Sama semak-semak rapatnya teman-teman. Disambut sama pohon Edelweiss. Teman-teman, Surya Kencana. Setelah 2 hari 1 malam Surya Kencana. Surya Kencana. Well, bah. Kan mekar oke. Well, Surya Kencana setelah 2 hari 1 malam. Surya Kencana. Kita ke sana. Wah, ini kita di Surken Barat ya teman-teman ya. Tuh Surken Timur ke sana. Kalau kalian naik dari Putri, kalian datangnya dari sana, dari ujung sana. Kita dari Salabintana dari sini nih. Dan untuk menuju puncak itu ada di sana, di balik bukit ini nih, satu di sana. Itu menuju puncak ke atas. Di sini sebenarnya ada spot untuk ngelihat sunset teman-teman. Tuh itu di sana itu spot sunset sebenarnya. Tapi kebetulan sekarang lagi ketutup, cuacanya lagi berkabut. Oke teman-teman, dan ini kita udah di Surken ya. Ini kita lagi perjalanan menuju ke mata air. Rencananya kita mau ngecamp tepat di dekat mata air ya, setidaknya nggak terlalu jauh lah jaraknya dari mata air gitu, supaya kita kalau misalkan ngambil air nggak terlalu jauh. Soalnya persediaan air kita kita pas-pasin sampai Surken aja, dan di Surken rencananya kita memang mau ngambil air lagi buat keperluan memasak dan lain-lain. Oke, mantap sih. Perjuangan anjir lewat Salabintana. Saya gak mau bicara sekali seumur hidup ya. Soalnya mungkin di waktu-waktu kedepannya saya bakalan balik lagi lewat jalur Salabintana dalam rangka apapun. Tapi kalau ada dalam waktu dekat yang ngajakin saya lewat Salabintana lagi untuk mendaki Gunung Gede, kayaknya mikir 2 kali dulu. Ngapco. Panjang jalurnya teman-teman. Di awal memang kita dikasih enak ya sebenarnya. Dari awal kita berangkat dari base camp sampai ke pos Cigeber kalau nggak salah. Sampai Cigeber itu enak emang, landai terus, tapi emang panjang jalurnya. Terus dari Cigeber sampai ke kita ngecamp kemarin malam di Ciletik itu udah mulai meningkat, udah mulai menemukan tanjakan-tanjakan yang menyiksa. Dan dari Ciletik sampai ke Surya Kencana ini itu yang paling berat. Jalurnya panjang dengan trek yang full nanjak, jalurnya ekstrim, terus kemiringannya juga vertikal gitu. Sekarang kita mau nyari posisi yang enak buat mendirikan tenda. Pengennya sih dekat mata air biar gak terlalu jauh kalau ngambil air kayak gitu. Oke, kita terus.
teman-teman, sekarang kita udah di Surya Kencana. Kita udah baru masak mie ya, yang lain-lainnya belum kita masak. Kita baru masak mie doang aja gitu belum. Belum masak mie doang buat ganjal perut teman-teman, yang lainnya belum. Karena ini masih mager. Baru masak mie, ngopi gitu-gitulah. Ini posisinya cukup enak. Yuk kita ke sana langsung Puncak Gede. Begitu teman-teman, dan rencana selanjutnya mungkin kita mau masak yang lain-lain. Terus ngobrol-ngobrol, ngopi seperti biasa. Habis itu istirahat. Ketemu lagi besok teman-teman. Kita mau summit besok ke Puncak Gede. Rencananya sih pukul 5 pagi kita mau summit ke Puncak Gede, tapi gak tau lah. Lihat besok aja. Sekarang kita lanjut makan dulu. Pangarango mana? Oke, Puncak Gede kata udah Pangarango mah. Oh, Pangarango mah di Gunung Gede. Hari kawah tadi itu. Iya, di Puncak Gede kawah. Oke teman-teman, sekarang kita udah siap-siap mau berangkat summit menuju ke puncak. Ini di jam 8.46 teman-teman. Siang sih, tapi ya gimana lagi. Tadi pagi cuacanya dingin banget dan sekarang udah mulai hangat. Jadi kita mulai berangkat. Oke, kita start dari Surya Kencana Barat. Langsung menuju ke pintu hutan sana untuk menuju ke Gunung Gede. Ayo. Oke teman-teman, ikutin terus ya. Teman-teman, ini untuk musolanya. Wih, mantap. Ini baru sih. Ini fasilitasnya keren gini. Enak. Bersih. Ini nggak pakai kaca ya, pakai kayak mika kayak gini. Keren. Mantap lah, keren fasilitas. Kalau ada masalah kayak gini enak. Ya teman-teman, udah mulai terbuka. Itu Puncak Gemuruh udah kelihatan. Terus sebagian Surya Kencana juga udah kelihatan. Kita berjalan sekitar 20 menit sampai sini. Berarti dikit lagi sih kalau udah nemu spot ini, berarti dikit lagi. Jalurnya kayak gini, full bebatuan dengan vegetasi pohon cantik yang kerdil-kerdil kayak gini. Keren sih, mantap. Lanjut ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, alhamdulillah ya sampai ke puncak Gunung Gede. Estimasi dari Surya Kencana Barat, dari tempat kita mendirikan tenda itu di 30 menitan berjalan dengan trek yang bisa kalian saksikan sendiri. Terjal, nanjaknya vertikal teman-teman, pijakannya berupa bebatuan lepas. Terus saya sengaja ini jalan ke ujung timur
dari puncak Gunung Gede. Soalnya di ujung barat di sana, pokoknya dari Tugu sampai ke barat itu penuh sesak sama para pendaki. Saya agak nyaman kalau misalkan proses kayak gitu. Jadi saya nyari spot yang sepi, dan saya ingat bahwa di ujung timur ini selalu sepi biasanya, dan memang benar sepi. Sayang banget pas saya datang ke sini, ini keadaannya udah tembok kayak gini, full tembok ya. Mungkin karena udah terlanjur siang juga. Ini sekarang udah jam setengah 10, terlalu siang, jadi udah mulai naik. Tadi sempat cerah pagi dari jam 6 tadi, sebelum jam 5 juga udah kelihatan terang. Mungkin sampai jam 7 setengah 8an itu cerah. Ya, habis itu emang kelihatan dari curtain juga dari arah puncak ini kayak naik kabut. Mungkin ini selain kabut juga hasil dari letupan kawah. Soalnya kawah Gunung Gede itu masih kelihatan aktif ya, masih ada aktivitas kayak mengeluarkan asap-asap kayak gitu. Ini bau belerangnya juga cukup menyengat di jam-jam segini. Jadi ya gitulah teman-teman. Mungkin sekarang saya mau istirahat dulu sambil menikmati suasana kabut ini, lumayan syahdu. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain yang masih di bawah. Oke, mantap. Teman-teman, sepertinya view-nya bakalan terus seperti ini. Sepertinya untuk kebuka lagi membutuhkan waktu yang lama view-nya. Jadi kayaknya saya langsung turun lagi aja, karena mengejar waktu juga. Rencananya sih saya mau lintas turunnya lewat Putri. Dari Putri kita naik angkutan umum untuk menuju ke Pos Salabintana. Itu lumayan cukup jauh, sekitar 2 jaman perjalanan untuk sampai ke Salabintana. Pakai angkutan umum ya, untuk ngambil mobil kita yang diparkir di Salabintana kayak gitu. Oke, ikutin terus teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke area camp. Di situ makan, beres-beres langsung turun Putri. Oke teman-teman, kita sekarang udah beres packing, dan rencananya sekarang kita mau turun ke lewat jalur Gunung Putri. Jadi kita nggak turun balik lagi ke Salabintana ya, soalnya itu berat banget menurut kita, dan estimasi waktu juga bakalan lama kalau misalkan lewat Salabintana. Ini udah jam 2:15 sore ya. Kalau misalkan kita memaksakan lewat jalur Salabintana lagi, kemungkinan kita akan kemalaman di jalur. Jadi kita memutuskan untuk lewat jalur Gunung Putri sekarang turunnya. Lalu dari Gunung Putri kita nyari angkutan umum buat kembali lagi ke basecamp Salabintana buat ngambil kendaraan kita kayak gitu. Dan untuk perjalanan turun kali ini menuju jalur Gunung Putri, mohon maaf tidak akan saya tayangkan karena saya tidak akan record di jalur turun ini. Mungkin kalau misalkan kalian penasaran dengan jalur pendakian Gunung Gede Via Putri, bisa kalian tonton di video saya yang sebelumnya. Kebetulan saya sudah pernah mereview dan sudah membuatkan videonya untuk pendakian Gunung Gede Via Putri itu. Nanti link videonya saya sertakan di kolom deskripsi atau saya sematkan di kolom komentar kayak gitu. Oke, mungkin akan saya tutup di sini untuk pendakian kali ini menuju ke Gunung Gede via Salabintana. Terima kasih buat semua orang yang sudah terlibat dalam pendakian kali ini. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Oke, akhir kata dari saya seperti biasa. Jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana.